Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Natibo ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ilham Yusufa. My NPM is 2241142 from class MNG 22C. Here I will explain about data populasi sampel penyajian data, tabel dan diagram. Pengertian data. Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa bilangan maupun yang berbentuk kategori. Misalnya baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Data dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yang artinya data yang dikumpulkan harus dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian relevan, artinya data yang dikumpulkan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, sesuai zaman, up to date, artinya data tidak boleh ketinggalan zaman. Dengan berkembangnya waktu dan teknologi, maka menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Representatif, artinya data yang dikumpulkan melalui teknik sampling. Kemudian yang kelima, harus dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasinya. Ya, kemudian yang terakhir, dapat dipercaya. Artinya data dikumpulkan diperoleh dari sumber data yang tepat. Populasi dan sampel. Populasi yaitu objek atau benda dalam sebuah wilayah terkait dengan penelitian. Sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Pengambilan sampel reguler. Rumusnya N sama dengan N dibagi N D2 plus 1. N itu jumlah sampel, N besar itu jumlah populasi, D2 itu presisi yang 5%, 5 derajat. Pengambilan sampel bertingkat. Rumusnya N sama dengan N1 dibagi N dikali N kecil. N kecil yaitu jumlah sampel menurut strata. N sama dengan jumlah sampel reguler. N besar I. NI jumlah populasi menurut strata. N besar jumlah total populasi. Data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi. Ciri-cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Data ordinal. Itu data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya posisi data tidak setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Data interval, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya yaitu tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit dan sistem kalender. Data rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Pengolahan data.
Prosedur pengolahan data itu dibagi dua, yaitu parameter dan jumlah variabel. Parameter yaitu berdasarkan parameter yang ada di statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jumlah variabelnya berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi dua, yaitu analisis univariat. Analisis univariat ini hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contohnya korelasi, motivasi dengan pencapaian akademik. Analisis multivariat. Yang kedua, analisis multivariat, yaitu dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contohnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua dan faktor sosial ekonomi dan juga faktor sekolah. Kemudian sumber data. Sumber data ini ada dua. Primer, yaitu data diperoleh langsung oleh peneliti. Kemudian yang kedua ini sekunder, yaitu data diperoleh peneliti melalui tangan kedua. Nah, jenis metodenya yaitu angket. Jenis instrumennya yang ada tiga, yaitu ada empat, yaitu angket, daftar cocok, skala, inventor. Kemudian yang kedua ada wawancara, jenis metodenya atau interview. Jenis instrumennya ada dua, pedoman wawancara dan daftar cocok. Nah, kemudian jenis metode selanjutnya pengamatan observasi. Nah, jenis instrumennya ada 4, lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Jenis metode yang keempat yaitu ujian dan tes atau tes. Jenis instrumennya ada 2, yaitu soal ujian dan inventory. Nah, kemudian yang terakhir, jenis metode yang terakhir dokumentasi. Jenis instrumennya ada 2, yaitu daftar cocok dan tabel. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. That's all I can say. More or less I apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.